Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Rambe dari kelas 4C01 mata kuliah Manajemen Strategi, dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto SEMSI. Selamat mengikuti dan terima kasih. Jawaban yang pertama adalah implementasi strategi PT Hijau Lestari mencerminkan prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan melalui beberapa cara. Yaitu yang pertama, PT Hijau Lestari mungkin menggunakan energi surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang kedua, perusahaan ini mungkin memiliki sistem pengelolaan limbah yang komprehensif atau menyeluruh, termasuk daur ulang, pengurangan limbah, dan pembuangan yang bertanggung jawab. Dan ini membantu mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan meminimalkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, PT Hijau Lestari dapat beroperasi dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam seperti air dan lahan dengan menggunakan praktek pertanian berkelanjutan, mengurangi penggunaan air yang berlebihan, dan melindungi ekosistem yang ada di sekitar area operasi. Selanjutnya, PT Hijau Lestari dapat melibatkan pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal dan LSM lingkungan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi strategi berkelanjutan. Hal ini memastikan bahwa strategi perusahaan selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta lingkungan sekitar. Yang terakhir, inovasi berkelanjutan PT Hijau Lestari dapat terus mengembangkan produk dan layanan yang ramah lingkungan serta mencari cara-cara inovatif untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jawaban yang kedua yaitu beberapa manfaat strategis dari program CSR, yaitu yang pertama, meningkatkan reputasi PT Hijau Lestari dan citra merek. Seperti yang pertama, CSR membantu PT Hijau Lestari membangun citra positif di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Berikutnya, ketika PT Hijau Lestari terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan, masyarakat cenderung melihatnya sebagai entitas yang peduli dan bertanggung jawab. Selanjutnya, serta dapat menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi dan daya tarik bagi investor. Kedua, membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat. Adapun isinya, yang pertama, program CSR dapat mempererat hubungan antara PT Hijau Lestari dengan masyarakat sekitar. Kedua, dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, PT Hijau Lestari dapat menjadi bagian dari komunitas dan memahami kebutuhan mereka. Yang ketiga, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mengurangi potensi konflik. Dan yang terakhir, yang ketiga, membuka peluang kerjasama. Adapun isinya, yang pertama, program CSR dapat membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi lain. Selanjutnya, kerjasama ini dapat menghasilkan sinergi yang lebih besar dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Jawaban yang ketiga yaitu ada beberapa tantangan utama yang dihadapi PT Hijau Lestari dalam menerapkan strategi keberlanjutan dan CSR. Yang pertama itu ada biaya, di mana implementasi teknologi, pengembangan produk ramah lingkungan, dan pelatihan karyawan memerlukan biaya yang signifikan, dan material berkelanjutan seringkali lebih mahal dibandingkan material konvensional, serta sulit menemukan vendor yang menyediakan produk dan layanan berkelanjutan. Yang kedua yaitu infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah dan sumber daya lainnya dapat menjadi hambatan.
Dan analisa SWOT-nya di sini ada kekuatan. PT Hijau Lestari harus dikenal dengan produk-produknya yang inovatif dan berfokus pada berkelanjutan. Perubahan strategi mungkin didorong oleh keinginan untuk lebih memperkuat posisi ini di pasar. Kemudian ada citra merek yang positif. PT Hijau Lestari harus memiliki citra merek yang kuat di mata konsumen yang peduli terhadap lingkungan, yang dapat menjadi aset berharga dalam menghadapi perubahan strategi. Kemudian ada jaringan distribusi yang luas. PT Hijau Lestari harus memiliki jaringan distribusi yang luas, baik secara offline maupun online, dan memungkinkan mereka menjangkau konsumen dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.